wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nuratania dan ini teman saya Anggi Sutisna. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistematika perencanaan, Need analis, implementasi, dan evaluasi usaha. cekidot. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen dan sistematika perencanaan bisnis. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama rencana bisnis adalah meyakinkan suksesnya kegiatan bisnis yang direncanakan. Nah, rencana bisnis ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengenali sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau bisnis. Yang kedua, pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Yang ketiga, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Yang keempat, penyediaan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Nah, tadi kan yang pertama itu adalah rencana bisnis. Nah, yang keduanya komponen dari rencana bisnis. Dalam komponen dari rencana bisnis terdapat yang pertama, konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Konsep bisnis juga menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten untuk menawarkannya. Nah, yang keduanya, market atau pasar. Market atau pasar ini meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Dalam hal ini juga perlu dibuat sebuah marketing plan yang matang untuk menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan dalam rangka memenangkan persaingan. Nah, yang ketiganya, finansial. Finansial menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, balance sheet, atau jika bisnis tersebut sudah berjalan. Nah, yang ketiganya yaitu sistematika rencana bisnis. Di dalam sistematika rencana bisnis digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman pembuka. Yang kedua, nama dan alamat bisnis. Yang ketiga, nama dan alamat pelaku. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan. Yang keenam, pernyataan keberhasilan laporan. Yang ketujuh, ringkasan eksklusif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Nah, di dalam sistematika rencana bisnis terdapat ada tiga di dalam sistematika rencana bisnis. Yang pertama ada analisis industri, yaitu pandangan masa depan dan tren-tren, analisis para kompetitor, segmentasi pasar, ramalan industri dan pasar, deskripsi perusahaan, produk, jasa, ukuran bisnis, perlengkapan dan personal kantor, latar belakang pengusaha, rencana produksi, proses manufaktur, jumlah yang di outsource, pabrik fisik, mesin dan peralatan, nama-nama para pemasok, bahan-bahan mentah, rencana operasional, deskripsi operasi perusahaan, aliran pesanan untuk barang-barang dan atau jasa, penggunaan teknologi. Nah, yang keduanya yaitu rencana pemasaran. Di dalam rencana pemasaran terdapat penentuan harga, pendistribusian, promosi, ramalan produk, pengendalian. Nah, yang ketiganya rencana organisasi. Di dalamnya yaitu bentuk kepemilikan, identifikasi dari partner atau pemegang saham utama, wewenang utama, latar belakang tim manajemen, peran dan tanggung jawab anggota organisasi, penilaian risiko, evaluasi kelemahan-kelemahan bisnis, teknologi baru, rencana kontingensi, rencana finansial, berbagai asumsi, laporan laba rugi proforma, perkiraan arus kas, analisis impas break even, berbagai sumber dan aplikasi dana, lampiran atau membuat material pendukung, surat-surat, data, riset pasar, sewa, menyewa atau kontrak, dan yang terakhir daftar harga dari para pemasok. Mungkin hanya itu saja.
yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi. Oke, yang selanjutnya mengenai tentang need analysis atau analis kebutuhan. Yang pertama, mengenai pengertian analis kebutuhan. Analis kebutuhan menurut Daryanto dan Bintoro adalah kegiatan memilah semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau yang dimiliki. Sedangkan di dalam diklat analis, kebutuhan berkaitan dalam hal performa kerja sumber daya manusia. Kegiatan analis kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasi kesenjangan antara apa saja yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tujuan pekerjaan, terutama kebutuhan pada masa yang akan datang. Oke, yang selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi analis kebutuhan. Tujuan analis kebutuhan yaitu meliputi mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan dalam sistem baru, menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem baru, membuat rencana bisnis sistem dalam bahasa yang mudah dipahami manajer. 4. Menspesifikasikan kebutuhan kecuali alternatif spesifikasi komputer dan detail teknologi. Adapun fungsi analis kebutuhan yaitu meliputi mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja, mengumpulkan informasi tentang job content dan job konteks, mengidentifikasi kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional, melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan, memberikan data untuk keperluan perencanaan. Selanjutnya mengenai rancangan desain pelatihan. Desain merupakan rancangan atau rencana yang akan dilaksanakan dalam suatu usaha atau pelatihan dari awal sampai akhir. Merancang suatu pelatihan tergantung dari tersedianya sumber daya manusia. Merancang kebutuhan pelatihan harus menjamin bahwa pelatihan harus sistematik, struktur, dan terorientasi terhadap pencapaian objek pelatihan. Yang selanjutnya mengenai implementasi dan evaluasi dari perencanaan bisnis. Implementasi perencanaan usaha, sejumlah pendekatan dapat diterapkan oleh perusahaan baru. Implementasi perencanaan strategis diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen kesempatan, pendekatan perencanaan titik awal, dan pendekatan metodologi strategis. Untuk yang pertama, pendekatan manajemen kesempatan. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analis lingkungan dengan mempertimbangkan evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, formulasi tujuan perusahaan. Untuk yang kedua, pendekatan perencanaan titik awal. Pendekatan perencanaan titik awal berdasarkan pencapaian tujuan pengembangan yang diperlukan sebuah perusahaan baru dari awal melalui reformasi strategi, langkah pada setiap tahap yang penting diselesaikan sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Dan semua tahapan terkait dalam satu kesatuan rencana strategi yang utuh. Pendekatan titik awal memiliki 3 manfaat utama, yaitu penggunaan titik awal yang praktis dan logis, terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana. Metodologi untuk perencanaan kembali didasarkan pada umpan balik keseimbangan dari lingkungan. Untuk yang ketiga, pendekatan model strategi meliputi keputusan untuk perencanaan, analis situasi, tujuan perusahaan dan pribadi, spesifikasi pokok persoalan, menciptakan opsi, evaluasi dan seleksi, implementasi, pengendalian dan umpan balik. Untuk yang terakhir mengenai evaluasi perencanaan usaha atau evaluasi usaha. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan spesifik personal pada bidang-bidang yang berbeda,
dalam lingkup usaha. Terus melakukan pengembangan bentuk evaluasi yang paling sesuai dengan bidang yang membentuk karakter usaha. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi perencanaan usaha yaitu fungsi usaha, kondisi keuangan, situasi pasar, pesaing usaha, dampak lingkungan dan sosial, kinerja karyawan, analisa aspek pasar, metode kuantitatif, metode kualitatif, dan analis aspek finansial. Oke, mungkin hanya itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.